Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Candika Sumara dengan NPM 221506126 dari kelompok 1B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum percobaan judul 5, yaitu pengkodean sebagai tugas postes. Yuk langsung aja kita ke pembahasannya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang rangkaian encoder. Jadi, encoder merupakan sebuah rangkaian yang berfungsi untuk menerjemahkan bahasa input menjadi bit-bit biner yang dimengerti oleh perangkat pemroses data. Nah, encoder sendiri terdiri dari beberapa input line, tetapi hanya salah satu dari input tersebut yang diaktifkan dalam waktu tertentu yang selanjutnya bisa menghasilkan kode output berupa jumlah bit biner. Nah, encoder di sini menggunakan pin IC 74147 di mana internal pada pin ini itu berlogika negatif. Nah, ketika high, dia akan berlogika 0, sementara sinyal low itu berlogika 1. Di sini bisa kita lihat nilai yang diinputkan berupa 1, yang mana nantinya akan dinotkan menjadi output 0. Langsung saja kita coba. Di sini inputannya desimal 1 sampai 9 yang dapat kita coba. Misalkan kita ingin bilangan desimal 1, maka nanti akan ditampilkan 1000 seperti berikut ini. Nah, setelah itu kita juga bisa mencoba dari desimal 2 sampai 9 seperti berikut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan rangkaian decoder. Nah, decoder adalah rangkaian logika yang berfungsi mengkode ulang atau menafsirkan kode-kode biner yang ada pada inputnya menjadi data asli pada outputnya. Dan fungsinya ini merupakan kebalikan dari encoder. Nah, decoder ini tuh terdapat dua jenis, yaitu 7 segmen common anoda dan juga 7 segmen common katoda. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa 7 segmen memiliki 7 segmen yang mana ada segmen A, B, C, D, E, dan F, dan juga G. Nah, di sini saya akan membahas 7 segmen common anoda. Dalam common anoda, kaki anoda pada semua segmen LED adalah terhubung menjadi satu pin, sedangkan kaki katoda akan menjadi input untuk masing-masing segmen LED. Nah, anoda yang bergabung menjadi satu pin tersebut akan diberikan tegangan positif, dalam hal ini adalah VCC. Dan sinyal kendali akan diberikan kepada masing-masing kaki katoda segmen LED. Apabila di sini kita masukkan bilangan biner, yang mana nanti 7 segmen akan menyala sesuai bilangan yang kita masukkan. Misalnya kita akan menampilkan bilangan desimal 2, maka kita akan menginputkan bilangan biner dari 2, yaitu 0100. Nah, di sini bisa kita lihat di 7 segmen telah ditampilkan angka 2, yang mana segmen yang menyala adalah segmen A, B, G, D, dan juga E. Di sini pada segmen ABGDS dia sinyalnya rendah, makanya 0. Nah, maka dari itu 7 segmen ABGDE lah yang menyala. Kemudian saya akan membahas 7 segmen common katoda. Nah, ini merupakan penggabungan menjadi satu pin juga, sedangkan penunjang anoda bisa menjadi input untuk masing-masing segmen LED. Kaki anoda yang terhubung menjadi satu pin ini merupakan terminal negatif atau ground, sedangkan sinyal kendali akan diberikan kepada masing-masing kaki anoda segmen LED. Nah, pada common katoda ini akan kita coba untuk menampilkan angka 2 seperti yang tadi. Ternyata segmen yang menyala juga adalah segmen A, B, G, dan D, dan E. Hal ini terjadi karena terhubung ke ground, maka ketika menerima sinyal high, baru segmennya akan menyala.
Nah, karena sinyal high-nya terdapat pada segmen A, B, G, D, dan juga E, maka segmen tersebutlah yang akan menyala dan menampilkan angka 2. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke kelebihan dan kekurangan common anoda dan juga common katoda. Tapi sebelum itu, kita ketahui terlebih dahulu bahwa pengertian common anoda merupakan deretan LED yang disusun dengan menggunakan anoda bersama. Dalam hal ini, untuk menyalakannya dibutuhkan saklar yang menghubungkan kaki LED dengan ground. Sementara, common katoda merupakan deretan LED yang disusun dengan menggunakan katoda bersama. Dalam hal ini, untuk menyalakannya dibutuhkan saklar yang menghubungkan kaki LED dengan VCC atau sumber tegangan. Nah, selanjutnya saya akan membahas kelebihan common anoda. Nah, kelebihan common anoda ini yang pertama adalah fleksibilitas dalam sumber daya. Jadi, common anoda memungkinkan pengguna sumber daya positif untuk mengaktifkan LED. Ini memudahkan penggunaan sumber daya yang lebih umum tersedia, seperti baterai atau sumber daya positif lainnya. Kompatibilitas dengan perangkat logika positif. Banyak perangkat logika atau microcontroller menghasilkan sinyal positif sebagai output mereka. Dalam hal ini, common anoda lebih mudah digunakan karena LED dapat langsung dihubungkan ke output positif tanpa perlu perubahan polaritas dalam beberapa kasus. Menggunakan common anoda dapat lebih mudah dipahami secara logis karena logika positif sering diasosiasikan dengan keadaan nyala atau aktif. Nah, hal ini bisa lebih mudah dipahami oleh pengguna atau pengamat. Sementara, kelebihan dari common katoda adalah mudah dikontrol. Nah, pada tampilan common katoda, semua LED itu terhubung ke ground sehingga mudah dikontrol menggunakan sinyal positif. Common katoda menggunakan sinyal negatif atau ground untuk mengaktifkan LED, sehingga menghasilkan stabilitas tegangan yang baik. Nah, ini dapat mengurangi ketidakstabilan yang dapat terjadi saat menggunakan sumber daya positif. Nah, common katoda ini juga dianggap lebih aman karena pin LED terhubungnya itu ke ground, sehingga ada sedikit kemungkinan tegangan tinggi yang terekspos. Ini mengurangi resiko kejutan listrik dan juga kerusakan pada LED. Lalu saya akan bahas kekurangan common anoda dan juga katoda. Nah, kekurangan dari common anoda adalah rangkaian common anoda ini menggunakan anoda bersama sebagai referensi tegangan. Jika terdapat komponen lain yang membutuhkan katoda sebagai referensi tegangan, rangkaian common anoda itu tidak cocok. Hal ini dapat menjadikan kendala dalam beberapa aplikasi. Kemudian, dalam rangkaian common anoda, sinyal input harus sinkron dengan sinyal output. Hal ini dapat membatasi fleksibilitas dalam penggunaan rangkaian tersebut. Jika sinyal input dan output tidak sinkron, maka rangkaian tersebut mungkin tidak berfungsi dengan baik. Sementara untuk kekurangan common katoda adalah rangkaian common katoda ini menggunakan katoda bersama sebagai referensi tegangan. Hal ini dapat menjadi masalah jika ada komponen tambahan yang membutuhkan tegangan referensi yang berbeda. Sebagai contoh, jika terdapat komponen lain yang membutuhkan anoda sebagai referensi tegangan, rangkaian common katoda tidak cocok. Kemudian, dalam rangkaian common katoda ini, katoda dipasang pada potensial rendah yang membutuhkan rentan terhadap kerusakan dari lonjakan tegangan atau arus yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah perlindungan tambahan untuk mencegah kerusakan pada katoda. Dan materi terakhir adalah penerapan encoder dan juga decoder dalam kehidupan sehari-hari. Encoder banyak ditemukan dalam kehidupan modern yang penuh fasilitas kenyamanan.
Contohnya pada tombol telepon digital atau seluler, timer alat pemasak atau timer microwave, terus juga ada remote control televisi, keyboard komputer, terus juga ada kode bergraf pada barang yang dibeli di swalayan atau supermarket. Nah, biasanya dalam kehidupan sehari-hari, encoder desimal ke biner adalah jenis yang paling banyak digunakan. Sementara, penerapan decoder dalam kehidupan sehari-hari adalah digunakan dalam menampilkan perhitungan lalu lintas dan juga di kalkulator. Sekian penjelasan dari saya mengenai percobaan 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.